Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawanku semua, berjumpa kembali dengan saya di sini. Dan sebelumnya, perkenalkan nama saya Gilang Septian dengan nomor NPM 203100052. Saya merupakan seorang mahasiswa kedokteran umum dari Universitas Malayati Bandar Lampung. Nah, jadi di video kali ini, itu seperti biasa saya akan menjelaskan sebuah materi. Dan untuk materinya yaitu tentang fisiologi kulit. Oke, langsung saja saya jelaskan materinya. Jadi, kulit itu merupakan suatu organ pembungkus yang elastis yang terdapat pada permukaan luar tubuh, yang juga merupakan organ terbesar dan terberat pada tubuh kita. Nah, kulit itu memiliki berat sekitar 16% dari massa total tubuh. Nah, untuk luasnya, jika kita bentangkan seluruh kulit yang ada pada tubuh kita ini, itu sekitar 1-2 meter persegi. Nah, untuk tebal kulit itu bervariasi tergantung daripada letaknya di mana, umurnya, jenis kelamin, dan juga pH kulit itu 5 sampai 6,5. Oke, jadi fungsi kulit yang pertama, kulit itu berfungsi sebagai proteksi. Jadi kulit itu memberikan perlindungan terhadap gangguan fisik ataupun gangguan fisik maupun mekanis, kimia, radiasi, infeksi, dan juga banyak hal lainnya. Selanjutnya, fungsi kulit yang kedua yaitu ada absorpsi. Jadi permeabilitas kulit terhadap oksigen, karbon dioksida, dan juga air itu memungkinkan kulit ikut mengambil bagian pada proses respirasi. Nah, penyerapan ataupun absorpsi itu dapat melalui celah antar sel, menembus sel-sel epidermis, ataupun melalui saluran kelenjar. Nah, selain itu juga fungsi kulit yang ketiga adalah ekskresi. Jadi, kulit itu berperan dalam pengeluaran zat sisa metabolisme dari tubuh. Nah, untuk hasil dari ekskresinya itu biasanya peluh ataupun keringat. Terus yang keempat ya, fungsi dari kulit itu yaitu berfungsi sebagai termoregulasi. Jadi melalui vasodilatasi dan vasokonstriksi pembuluh darah kulit, kelebihan panas dipancarkan kelenjar keringat sehingga terjadinya penguapan cairan di permukaan tubuh ataupun hilangnya keringat dibatasi sehingga suhu tubuh tidak dikeluarkan. Nah, fungsi yang kelima dari kulit itu adalah pembentukan pigmen. Nah, jadi kulit itu berperan dalam menentukan warna kulit. Contohnya itu melanin. Nah, jadi melanin ini dihasilkan oleh sel melanosit. Nah, jadi banyaknya melanin yang dikeluarkan oleh tubuh itu mempengaruhi daripada warna tubuh. Semakin banyak melanin yang dikeluarkan, maka kulit kita semakin berwarna kecoklatan ataupun kehitaman. Selanjutnya ada pembentukan vitamin D. Ultraviolet B ataupun UVB itu mengubah kolesterol dalam kulit yang mengandung provitamin D untuk diubah menjadi vitamin D. Selanjutnya ada fungsi persepsi. Nah, jadi kulit itu mengandung ujung-ujung saraf sensorik di dermis dan subkutis sehingga segala pengalaman sensorik itu dapat diproses. Selanjutnya itu fungsi estetika. Pasti kalian sudah mengetahui dan sudah mengerti maksud daripada estetika di sini, yaitu kecantikan. Nah, untuk lapisan kulit ya jika kita susun dari superficial ke profunda. Jadi bagian teratas itu epidermis. Epidermis ini merupakan kulit yang bisa dilihat dengan mata telanjang, jadi kita bisa melihat. Jadi kulit bagian terluar itu epidermis. Selanjutnya lapisan kedua itu ada dermis. Dan lapisan yang paling bawah daripada struktur kulit kita itu ada jaringan subkutan atau biasa disebut sebagai subkutis atau subkutan, dan juga bisa disebut sebagai hipodermis. Oke. Nah, untuk lapisan epidermis itu sendiri memiliki lapisan-lapisannya lagi. Jadi di epidermis itu memiliki beberapa stratum, ataupun dalam bahasa Indonesianya stratum itu berarti lapisan. Nah, jadi lapisan epidermis yang paling luar ataupun superficial itu ada corneum. Jadi ataupun bisa disebut sebagai stratum corneum. Nah, jadi stratum corneum ini merupakan lapisan yang paling luar, terdiri dari sel-sel gepeng dan tidak berhenti lagi. Nah, jadi sel corneum ini ataupun lapisan corneum ini itu lapisan yang paling luar yang berhubungan langsung dengan dunia luar dan tidak memiliki inti, dan juga dia berepitel gepeng. Nah, sudah mati
dan protoplasmanya telah berubah menjadi keratin. Makin ke atas makin halus dan lama-lama terlepas dan kulit berupa sisik-sisik yang halus. Selanjutnya ada stratum lucidum. Nah, yang tadi jadi lapisan yang paling luar itu ada corneum, selanjutnya ada lucidum. Jadi lucidum itu terdiri dari sel gepeng tanpa inti dengan protoplasmanya yang berubah menjadi protein eleidin. Nah, stratum lucidum ini hanya terdapat pada kulit yang tebal. Selanjutnya, setelah lucidum itu ada stratum granulosum. Jadi terdiri dari 3 sampai 4 lapisan atau keratosite yang dipipihkan. Keratositosis ini berperan besar terhadap susunan keratin di dalam lapisan atas epidermis. Nah, setelah dari granulosum, lapisan di bawah granulosum itu ada lapisan spinosum. Jadi terdiri atas beberapa lapis berbentuk poliogonal yang besarnya berbeda-beda. Karena adanya proses mitosis di antara sel-sel spinosum, terdapat sel-sel Langerhans mengaktifkan sumsum imun. Terus ada lapisan yang paling bawah yaitu stratum basale ataupun basal. Lapisan terdalam epidermis sekitar 10-20% sel di stratum basal adalah melanocytes, melanin, sel warna untuk kulit. Nah, jadi saya ulangi kembali. Jadi untuk lapisan epidermis itu sendiri memiliki lapisan-lapisannya lagi. Yang pertama ada stratum corneum, ada lucidum, ada granulosum, ada spinosum, dan juga ada basal. Nah, selanjutnya ada lapisan dermis. Nah, sama halnya dengan lapisan epidermis. Jadi lapisan pada dermis ini memiliki lapisannya kembali ya. Pembagian lapisan yang pertama ada lapisan papilaris dan juga ada lapisan reticularis. Nah, untuk papilaris itu bagian yang menonjol ke epidermis. Nah, jadi papilaris ini merupakan suatu lapisan yang ada pada dermis dan untuk letaknya itu di bawah stratum basal. Jadi dia tuh stratum papilaris ini berlekatan ya, berlekatan dengan stratum basal miliknya si epidermis. Nah, jadi dia menonjol ke epidermis merupakan jaringan fibrosus yang tersusun longgar yang berisi ujung serabut saraf dan pembuluh darah. Nah, selanjutnya dari papilaris itu lapisan di bawahnya ada reticularis. Jadi yaitu bagian bawah daripada lapisan papilaris yang menonjol ke arah subkutan. Jadi daripada reticularis ini di bawahnya sudah bertemu dengan subkutan ataupun subkutis tadi. Nah, dia ini bentuknya lebih tebal dan juga banyak jaringan ikat. Nah, sebagai tambahan saja, jadi untuk bagian kulit ini dia memiliki pembuluh darah ya, masih dialiri oleh pembuluh darah itu pada lapisan dermis. Tetapi untuk bagian lapisan epidermis itu tidak di pembuluh darahi. Selanjutnya ada jaringan subkutan ataupun hipodermis. Ini merupakan lapisan yang paling dalam. Lapisan ini terutama merupakan jaringan adiposa ataupun lemak dan memiliki fungsi yaitu sebagai penyekat panas, bantalan terhadap trauma, dan tempat penumpukan energi. Nah, bagaimana sih pembentukan daripada pigmen kulit? Nah, jadi warna kulit itu tergantung pada 3 komponen menurut derajat yang bervariasi. Jaringan memiliki warna inheren kekuningan akibat kandungan karoten, adanya hemoglobin beroksigen dalam dasar kapiler. Darah dermis memberikan warna kemerahan dan warna kecoklatan kehitaman adalah akibat jumlah pigmen melanin yang bervariasi. Terus ada dari ketiga substansi berwarna di atas hanya melanin yang dihasilkan di kulit. Melanin adalah produksi dari melanosit. Orang berkulit terang memiliki jumlah melanosit yang sama seperti orang yang berkulit gelap. Perbedaan warna kulit itu tergantung pada jumlah melanin yang diproduksi oleh masing-masing melanosit. Nah, jadi saya pertegas kembali. Jadi untuk setiap orang, semua orang untuk jumlah melanositnya itu sendiri itu sama. Cuman untuk pembentuk warna kulit ya putih ataupun hitam itu tergantung kepada jumlah melanin yang dikeluarkan oleh tubuh. Semakin banyak jumlah melanin yang dikeluarkan oleh tubuh, maka tubuh seseorang ataupun kulit seseorang itu akan semakin hitam. Nah, terus ada aneksa kulit. Nah, yang pertama ada kelenjar sebasia. Jadi kelenjar sebasia berkaitan dengan folikel rambut. Duktus kelenjar sebasia akan mengosongkan sekret minyaknya ke dalam ruangan antara folikel rambut dan batang rambut. Untuk setiap lembar rambut terdapat sebuah kelenjar sebasia yang sekretnya akan melumasi rambut dan membuat rambut menjadi lunak dan juga lentur. Terus ada kelenjar keringat. Diklasifikasikan menjadi 2 yaitu kelenjar ekrin dan juga kelenjar apokrin. Nah, untuk modalitas, jadi karena kulit merupakan organ tubuh yang berhubungan langsung dengan lingkungan luar, maka kulit sangat peka terhadap berbagai rangsangan sensorik yang berasal dari lingkungan luar tubuh. Segala pengalaman sensori dari luar tubuh akan diterima oleh reseptor khusus yang berada pada kulit. Nah, untuk reseptor-reseptor yang ada pada kulit itu ada beberapa macam. Yang pertama ada reseptor Krauss. Jadi Krauss ini
suatu reseptor yang peka terhadap rasa dingin. Selanjutnya ada Ruffini. Ruffini itu panas. Nociceptor itu terhadap nyeri. Pacini itu reseptor terhadap tekan. Terus ada Meissner ataupun Merkel ataupun sel rambut itu terhadap reseptor ataupun perabaan. Selanjutnya pengiriman sinyal dan intensitas berbeda, jarak saraf sumasi spasial dan temporal. Ada sumasi spasial dan juga ada sumasi temporal. Untuk klasifikasi umum saraf jenis A itu dibagi menjadi saraf alfa, beta, gamma, dan delta. Selanjutnya ada saraf jenis C, merupakan jenis saraf yang kecil, tidak bermialin, yang kecepatan pengiriman impulsnya itu lambat. Nah, adapun beberapa macam klinis ataupun beberapa macam penyakit yang terjadi pada kulit kita. Yang pertama ada herpes zoster. Jadi herpes zoster itu merupakan suatu penyakit yang diakibatkan karena adanya infeksi daripada virus dari virus herpes zoster itu sendiri. Nah, kalau untuk pada anak-anak, virus ini mengakibatkan namanya varicella zoster ataupun cacar air. Tetapi kalau untuk orang dewasa, kalau tidak pernah terkena, bisa saja dia terkena varicella ini sendiri walaupun umurnya sudah tua. Tetapi jika sebelumnya sudah pernah terkena varicella ini, virus itu akan aktif kembali dan akan mengakibatkan penyakit herpes zoster. Selain itu ada kondiloma acuminata. Selanjutnya ada dermatitis kontak, urtikaria, ada prurigo. Nah, adanya infeksi dari bakteri itu seperti adanya kusta dan juga tuberkulosis kulit. Terus ada infeksi parasit, itu ada skabies yang diakibatkan daripada parasit skabies. Terus ada pedikulosis yang diakibatkan oleh parasit jenis pediculus. Sebagai contoh, kalau kutu rambut itu diakibatkan oleh Pediculus humanus capitis yang menyebabkan seseorang itu kutu rambut. Nah, nama penyakitnya itu tetap sama yaitu pediculosis, tetapi jika ada kutu yang menyerang area badan itu disebabkan oleh serangan parasit Pediculus humanus corporis yang mengakibatkan penyakit pediculus juga, pediculosis. Terus ada trichomoniasis. Nah, untuk kelainan pigmen, kelainan pigmen ini berarti adanya masalah terhadap sistem warna kulit kita. Mungkin adanya kerusakan pada sel melanosit ataupun pengeluaran daripada melanin tadi. Yang pertama ada melasma, terus ada albinisme oculocutanea, terus ada lentigo dan vitiligo. Terus adapun praktikum, jadi agar mahasiswa dapat mengetahui berbagai macam reseptor yang terdapat di kulit, alat dan bahannya yaitu kita gunakan spidol, terus tangkai berkepala kerucut tembaga, terus ada jarum bandel, air panas dan juga air dingin. Untuk prosedur kerjanya, narcoba meletakkan tangan kirinya tengkurap dan kedua matanya tertutup. Penguji membuat gambar bujur sangkar di punggung tangan kiri narcoba tersebut. Luas bujur sangkar itu 4 cm persegi. Bagilah petak bujur sangkar tersebut menjadi 16 kotak dengan sisi 0,5 cm. Terus dengan menggunakan jarum bandel, penguji tidak titik-titik yang memberikan kesan tekanan. Cara mencarinya dengan menekan jarum bandel secara ringan, tegak lurus permukaannya dan hanya sebentar pada titik-titik berambut di punggung tangan. Pada kanan dilakukan 1 kali. Narcoba mengatakan ya jika merasakan rasangan itu sebagai tekanan. Penguji menandai titik tersebut. Untuk mencari titik-titik yang memberi kesan panas dan dingin, penguji harus menggunakan tangkai berkepala kerucut tembaga yang telah diletakkan pada serbuk tembaga yang telah direndam dalam air panas dan air es. Pada saat perangsangan, penguji meletakkan tangkai berkepala kerucut secara ringan, tegak lurus permukaan kulit dan hanya sebentar seperti pada pencarian titik tekanan. Setiap kali ada perangsangan yang menimbulkan panas dan dingin, narcoba mengatakan ya. Dengan cara yang sama, penguji mencari titik-titik tersebut. Baik guys, sekian daripada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.